Selama 15 tahun, Pak Budi merawat istrinya yang lumpuh dengan penuh kasih sayang. Tapi, putrinya yang sukses di Jakarta justru memarahinya habis-habisan, menuduhnya memboroskan uang keluarga untuk perawatan yang sia-sia. Ketika sang istri akhirnya meninggal, sang putri menemukan buku catatan ibunya. Isi buku itu membuat dia menangis terseduh-seduh dan menyesali semua kata-kata kejamnya. Apa yang tertulis dalam buku itu? Simak kisah ini sampai akhir. Pagi itu, seperti 5430 pagi sebelumnya, Pak Budi bangun tepat pukul 4 subuh. Alarm jam woker tua di meja nakas berbunyi nyaring, tapi sebenarnya dia sudah terbangun sejak 5 menit sebelumnya. Tubuhnya sudah terbiasa dengan rutinitas ini. 15 tahun adalah waktu yang cukup lama untuk membuat sebuah kebiasaan menjadi bagian dari napas kehidupan. Dia duduk sebentar di pinggir kasur, mengusap wajahnya yang penuh kerutan. Cermin kecil di dinding kamar menunjukkan pantulan seorang pria berusia 58 tahun yang terlihat seperti 70 tahun. Rambutnya yang dulu hitam legam kini hampir sepenuhnya memutih. Punggungnya sedikit bungkuk, hasil dari bertahun-tahun membungkuk merawat istrinya. Tangannya gemetar sedikit, pertanda usia yang tidak bisa dibohongi lagi. Tapi matanya masih sama, mata yang penuh dengan kehangatan dan tekad yang tidak pernah padam. Bahkan setelah 15 tahun menjalani kehidupan yang sama setiap hari. Budi berdiri perlahan, tulang-tulang lututnya berbunyi ketika dia meluruskan kaki. Dia berjalan ke kamar mandi kecil di ujung koridor rumah sederhana mereka. Rumah ini adalah warisan dari orang tuanya. Rumah kayu dengan atap genteng yang sudah mulai bocor di beberapa tempat. Cat dinding yang dulu putih bersih kini menguning dan mengelupas di sana-sini. Lantai keramiknya retak-retak, tapi masih cukup kuat untuk dipijak. Setelah berwudu dan sholat subuh di mushola kecil di teras belakang, Budi kembali ke kamar. Di sana, di atas kasur, dengan spray biru pudar, berbaring istrinya, Bu Sari. Wanita berusia 56 tahun itu terbaring diam, seperti biasa. Matanya terpejam, napasnya teratur dan dalam, tanda dia masih tidur nyenyak. Budi duduk di kursi kayu di samping kasur, tempat dia menghabiskan sebagian besar waktunya selama 15 tahun terakhir. Dia menatap wajah istrinya dengan lembut. Sari masih cantik di matanya, meskipun wajahnya kini keriput dan kulitnya pucat karena jarang terkena sinar matahari. Rambutnya yang dulu panjang dan berkilau kini dipotong pendek untuk memudahkan perawatan. Tapi Budi selalu menyisirnya dengan rapi setiap pagi. "Assalamualaikum, Bu," bisik Budi lembut, seolah tidak ingin membangunkan istrinya terlalu kasar. "Pagi sudah datang, waktunya kita mulai hari yang baru." Sari tidak merespon. Dia tidak pernah merespon. Sejak stroke berat yang menyerangnya 15 tahun yang lalu, tepat 3 hari setelah Lebaran, seluruh tubuhnya lumpuh. Dokter di Rumah Sakit Umum Surabaya waktu itu mengatakan bahwa kerusakan di otaknya terlalu parah. Dia tidak akan pernah bisa berjalan lagi, tidak akan pernah bisa berbicara lagi, bahkan kemungkinan besar tidak akan pernah sadar sepenuhnya lagi. "Pak Budi," kata dokter muda waktu itu dengan nada penuh simpati, "kondisi istri Bapak sangat serius. Beliau mengalami stroke hemoragik yang cukup masif. Kami sudah melakukan semua yang kami bisa, tapi kerusakan neurologisnya permanen. Beliau akan membutuhkan perawatan intensif seumur hidup." Budi ingat bagaimana kakinya hampir tidak mampu menopang tubuhnya sendiri ketika mendengar vonis itu. Dewi, putri mereka yang baru saja lulus kuliah waktu itu, menangis terseduh-seduh di sampingnya. Tabungan mereka habis untuk biaya operasi dan perawatan di rumah sakit selama 2 minggu. Ketika Sari akhirnya dipulangkan, mereka harus membawa pulang tidak hanya seorang istri dan ibu, tapi juga tanggung jawab seumur hidup yang akan mengubah segalanya. Saudara-saudara Budi datang, berkunjung satu persatu di minggu pertama setelah Sari pulang. Mereka semua mengatakan hal yang sama dengan berbagai variasi kata-kata yang berbeda. Tapi
Intinya sama. Mas Budi, ini akan berat banget. Mungkin Mas harus pertimbangkan untuk menempatkan Mbak Sari di panti jompo atau rumah perawatan. Mas masih muda, Mas masih bisa kerja, masih bisa hidup lebih baik. Bahkan adik Budi sendiri, Pak Joko, yang paling dekat dengannya, mengatakan dengan nada serius, "Mas, aku nggak bermaksud jahat. Tapi ini bukan cuma soal 1 atau 2 tahun. Ini seumur hidup, Mas. Mbak Sari bisa hidup 10, 15, bahkan 20 tahun lagi. Mas akan menghabiskan seluruh hidup Mas untuk merawat orang yang bahkan tidak sadar. Pikirkan masa depan Mas sendiri, Mas. Pikirkan Dewi." Budi mendengarkan semua saran itu dengan kepala tertunduk. Tapi ketika malam tiba dan semua orang sudah pulang, dia duduk di samping kasur Sari, memegang tangan istrinya yang dingin dan tidak bergerak, dan membuat keputusan yang akan menentukan 15 tahun kehidupannya. "Sari," bisiknya malam itu, "aku nggak peduli apa kata orang lain. Kamu adalah istriku. 30 tahun yang lalu, di masjid kampung kita, aku berjanji di hadapan Allah dan kedua orang tua kita. Dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, sampai maut memisahkan kita. Aku nggak akan ingkari janji itu. Aku akan rawat kamu, Bu, sampai Allah memanggil salah satu dari kita." Dan dia menepati janjinya itu. Setiap hari selama 15 tahun. Budi bangkit dari kursinya dan mulai rutinitas pagi yang sudah dia hafal di luar kepala. Pertama, dia periksa selang infus yang terhubung ke lengan Sari, memastikan cairannya masih mengalir dengan baik. Kemudian, dia periksa popok dewasa yang Sari pakai, menggantinya dengan yang baru jika perlu. Ini adalah bagian yang paling sulit di awal-awal, bagian yang membuat Budi menangis dalam hati karena merasa melanggar privasi istri yang dicintainya. Tapi, perawat di rumah sakit sudah mengajarinya. "Pak Budi, ini bukan tentang rasa malu atau tidak nyaman. Ini tentang menjaga kesehatan dan kenyamanan istri Bapak. Bapak harus bisa melakukannya dengan profesional dan penuh kasih sayang." Setelah mengganti popok, Budi mengambil waslap yang sudah dia siapkan di baskom berisi air hangat. Dengan gerakan yang lembut dan penuh perhatian, dia membersihkan wajah Sari, lehernya, tangannya, dan bagian tubuh lainnya yang bisa dia jangkau tanpa harus memindahkan istrinya terlalu banyak. Dia selalu berbicara sambil melakukannya, meskipun tidak pernah ada jawaban. "Bu, tadi malam Pak Kumis dari sebelah cerita kalau anaknya yang di Bali mau nikah bulan depan," kata Budi sambil membersihkan lengan Sari dengan lembut. "Katanya mau undang kita. Tapi ya sudah, aku bilang, kita nggak bisa datang. Ibu kan nggak bisa diajak perjalanan jauh." Setelah selesai membersihkan, Budi mengambil lotion yang murah tapi cukup bagus yang dia beli di toko obat langganannya. Dia oleskan lotion itu ke kulit Sari yang kering, memijat perlahan untuk melancarkan sirkulasi darah. Ini juga yang perawat ajarkan. "Pasien yang berbaring lama rentan terkena luka baring, Pak. Bapak harus rajin memijat dan mengubah posisi tidurnya setiap beberapa jam." Pukul 6 pagi, Budi mulai menyiapkan sarapan untuk Sari. Menu hari ini adalah bubur ayam yang dia masak sendiri sejak jam 5 tadi, dicampur dengan sayuran yang dihaluskan dan sedikit minyak ikan untuk nutrisi tambahan. Semuanya harus lembut dan mudah ditelan karena Sari tidak bisa mengunyah. Budi duduk di samping kasur dengan mangkuk bubur dan sendok kecil. Dengan sabar, dia angkat kepala Sari sedikit, menopangnya dengan bantal tambahan, kemudian mulai menyuapi istrinya sedikit demi sedikit. Setiap suapan harus perlahan, harus memastikan Sari bisa menelan dengan baik, tidak tersedak. Ini memakan waktu hampir 1 jam untuk 1 porsi bubur kecil. "Bu, buburnya enak hari ini," kata Budi sambil menyuap. "Aku tambahin sedikit kunyit," kata Bu Sinem, yang jual sayur kemarin bagus untuk kesehatan. "Ibu suka nggak? Kalau suka, besok aku bikin lagi." Tentu saja tidak ada jawaban, tapi Budi tetap berbicara. 15 tahun berbicara, satu arah sudah membuatnya terbiasa. Entah Sari mendengar atau tidak,
Entah dia mengerti atau tidak, Budi tidak pernah berhenti berbicara padanya. Karena bagi Budi, Sari bukan hanya tubuh yang terbaring di kasur. Dia adalah istri yang dicintainya, ibu dari anaknya, teman hidupnya selama 30 tahun. Setelah sarapan selesai, Budi mulai sesi fisioterapi sederhana yang juga diajarkan perawat bertahun-tahun lalu. Dia angkat kaki Sari satu persatu, tekuk dan luruskan dengan lembut. Putar pergelangan kakinya searah jarum jam kemudian berlawanan. Kemudian lengannya, jari-jarinya. Semua ini untuk mencegah otot-ototnya kaku total dan menjaga sirkulasi darah. 1, 2, 3, 4, hitung Budi sambil menggerakkan kaki kanan Sari. 8, 9, 10. Nah, sekarang yang kiri. Ayo Bu, kita bisa. Dia lakukan ini selama 45 menit setiap pagi. Kemudian, dia ubah posisi tidur Sari dari posisi telentang ke posisi miring ke kanan. Beberapa jam lagi, dia akan ubah lagi ke posisi miring kiri, kemudian telentang lagi. Rotasi ini penting untuk mencegah luka baring yang bisa menjadi infeksi serius. Pukul 8 pagi, setelah semua rutinitas perawatan pagi selesai, barulah Budi punya waktu untuk dirinya sendiri. Dia mandi cepat, mengganti baju, kemudian sarapan dengan nasi sisa semalam dan tempe goreng. Makannya cepat, tidak pernah lebih dari 10 menit, karena dia tidak suka meninggalkan Sari sendirian terlalu lama. Pukul 9, ada ketukan di pintu depan. Budi tahu siapa itu tanpa harus membuka pintu. Pak Harto, tetangga sebelah yang sudah pensiun, yang kadang datang untuk menemani Budi ngobrol sebentar. "Assalamualaikum Bud," sapa Pak Harto dengan suara cempreng khasnya. "Gimana kabar Bu Sari pagi ini?" "Waalaikumsalam Pak Harto. Alhamdulillah baik Pak. Masuk Pak, jangan di luar terus." Tapi Pak Harto menggeleng. "Nggak usah Bud, aku cuma mau kasih ini." Dia serahkan plastik berisi beberapa buah jeruk. "Istriku beli kemarin, katanya bagus buat Bu Sari. Bisa dibuat jus." Budi tersenyum, mata berkaca-kaca karena terharu. "Makasih banyak Pak, nggak usah repot-repot." "Ah, nggak apa-apa. Kita tetangga, harus saling bantu." Pak Harto diam sebentar, menatap Budi dengan pandangan yang sulit diartikan. "Bud, aku selalu kagum sama kamu. 15 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Aku nggak yakin aku bisa melakukan hal yang sama kalau aku di posisi kamu." Budi hanya tersenyum tipis. Pak Harto pasti bisa kalau memang harus. Ini soal cinta, bukan soal bisa atau nggak bisa. Setelah Pak Harto pulang, Budi kembali ke kamar. Dia duduk di kursi kayunya, mengambil buku tafsir Al-Quran yang sudah lusuh dan mulai membaca dengan suara pelan. Ini adalah kegiatan favoritnya di pagi hari. Setelah semua rutinitas selesai, dia baca untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Sari. Siapa tahu istrinya bisa mendengar. "Bu, hari ini kita lanjut surat Al-Baqarah ayat 200 ya," kata Budi sambil membuka buku. "Kemarin kita sampai ayat 199. Yuk, kita lanjut." Suaranya yang pelan dan penuh kekhusyukan mengalun di kamar kecil itu, menemani napas teratur Sari dan detak jam dinding yang terus berjalan. Kehidupan Pak Budi dan Bu Sari tidak selalu seperti ini. 30 tahun yang lalu, mereka adalah pasangan muda yang penuh mimpi dan semangat, seperti kebanyakan pasangan baru menikah lainnya. Budi waktu itu adalah tukang kayu muda yang berbakat. Dia bekerja di bengkel kayu milik Pak Karno, pengusaha mebel ternama di Surabaya. Tangannya terampil, matanya jeli, dan yang paling penting, dia punya dedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Pak Karno sangat menyukai Budi dan sering memberikan proyek-proyek besar kepadanya. "Budi, kamu ini tukang kayu terbaik yang pernah aku punya," kata Pak Karno suatu hari. "Kalau kamu mau, aku bisa bantu kamu buka bengkel sendiri. Kamu punya bakat, jangan sia-siakan." Sari, di sisi lain, adalah wanita yang ceria dan pekerja keras. Dia berjualan jajanan pasar setiap pagi. Onde-onde, klepon, lemper, dan berbagai kue basah lainnya yang dia buat sendiri sejak jam 3 dini hari. Dagangannya selalu laku habis sebelum jam 10 pagi karena memang enak
dan harganya terjangkau. Mereka bertemu di pasar tradisional Wonokromo. Budi sedang membeli sayuran untuk ibunya yang sakit, sementara Sari sedang membuka lapak jualannya. Mata mereka bertemu, Sari tersenyum, dan Budi merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Mas, mau beli onde-onde? Baru matang, masih anget," tawar Sari dengan senyum manisnya. Budi, yang sebenarnya tidak terlalu suka onde-onde, malah membeli 5 bungkus. "Iya mbak, saya beli 5 bungkus buat teman-teman di bengkel." Sejak hari itu, Budi jadi pelanggan setia lapak Sari. Bahkan ketika dia tidak lapar atau tidak butuh kue, dia tetap datang hanya untuk melihat senyum Sari dan ngobrol sebentar sebelum berangkat kerja. 6 bulan kemudian, Budi melamar Sari. Dengan uang tabungan yang dia kumpulkan dari gajinya sebagai tukang kayu, dia membeli cincin emas sederhana dan datang ke rumah orang tua Sari dengan membawa keluarganya. "Pak, Bu," kata Budi gugup di ruang tamu rumah orang tua Sari yang sederhana. "Maksud saya dan keluarga datang ke sini adalah untuk melamar putri Bapak dan Ibu, Sari. Saya janji akan menjaga dia, mencintainya, dan membuat dia bahagia." Pernikahan mereka sederhana tapi penuh kehangatan. Diadakan di masjid kampung dengan undangan tidak lebih dari 100 orang, kebanyakan keluarga dan tetangga dekat. Tidak ada gedung mewah, tidak ada dekorasi mahal, tidak ada catering fancy. Tapi ada cinta yang tulus, doa yang ikhlas, dan harapan untuk masa depan yang cerah. 2 tahun setelah menikah, lahirlah Dewi. Kelahiran putri sematawayang mereka membawa kebahagiaan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Budi ingat bagaimana dia menangis bahagia ketika pertama kali menggendong Dewi yang mungil dan merah. Sari, meskipun lelah setelah proses persalinan yang berat, tersenyum lebar ketika melihat suaminya jatuh cinta pada pandangan pertama dengan anak mereka. "Mas, dia mirip Mas," kata Sari dengan suara lemah tapi bahagia. "Enggak, Bu, dia mirip kamu. Cantik seperti kamu," balas Budi sambil mengecup kening bayi mungil di gendongannya. Tapi, apa yang tidak pernah Budi ceritakan kepada siapapun, bahkan kepada Dewi, setelah dia besar, adalah apa yang sebenarnya terjadi saat kelahiran Dewi. Apa yang terjadi di ruang operasi rumah sakit 35 tahun yang lalu. Kehamilan Sari dengan Dewi tidaklah mudah. Di bulan ke-7, Sari mengalami komplikasi serius. Preeklamsia berat yang menyebabkan tekanan darahnya melonjak tinggi. Dokter kandungan mereka, Bu Dr. Ratna, segera memutuskan untuk melakukan operasi sesar darurat. "Pak Budi, Bu Sari," kata Bu Dr. Ratna dengan wajah serius di ruang praktek kecilnya. "Kondisi ini sangat berbahaya. Tekanan darah Bu Sari sudah mencapai 110/110. Ini bisa menyebabkan kejang-kejang, stroke, bahkan kematian. Kita harus operasi sekarang." Tapi ada komplikasi lain. Plasenta Sari ternyata menempel terlalu rendah, menutupi jalan lahir. Plasenta previa total. Ketika operasi dimulai, terjadi perdarahan masif yang tidak terduga. Budi duduk di luar ruang operasi, tangannya terlipat erat, bibirnya terus bergerak membaca doa. Ibunya duduk di sampingnya, juga berdoa dengan khusyuk. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap menit terasa seperti jam. Tiba-tiba, pintu ruang operasi terbuka. Bu Dr. Ratna keluar, masih mengenakan baju operasi yang bernoda darah. Wajahnya pucat dan serius. "Pak Budi, saya mohon maaf, harus mengatakan ini," kata dokter itu dengan suara bergetar sedikit. "Tapi kondisi istri Bapak sangat kritis. Perdarahannya sangat banyak. Kami sudah melakukan transfusi, tapi kondisinya masih belum stabil. Bayinya juga mulai mengalami distres, detak jantungnya melemah." Budi merasa dunia berputar di sekelilingnya. Kakinya lemas, napasnya tersengal-sengal. Dok, maksudnya bagaimana?" tanya Budi dengan suara yang hampir tidak terdengar. Bu Dr. Ratna menarik napas dalam. "Pak Budi, saya tidak ingin menakut-nakuti Bapak, tapi saya harus jujur. Dalam situasi seperti ini, ada kemungkinan
kami harus membuat pilihan. Prioritas menyelamatkan ibu atau menyelamatkan bayi. Dok, maksud dokter, Budi tidak sanggup melanjutkan kalimatnya. Secara medis, protokol standar kami adalah menyelamatkan ibu terlebih dahulu. Karena ibu masih bisa punya anak lagi di masa depan, tapi keputusan akhir ada di Bapak sebagai suami dan keluarga. Budi jatuh terduduk di kursi koridor rumah sakit. Ibunya memeluknya, ikut menangis. Ini adalah pilihan yang tidak ada satupun manusia ingin hadapi. Memilih antara istri atau anak. Bagaimana mungkin seseorang bisa membuat pilihan seperti itu? Dok, kata Budi dengan suara bergetar. Air mata mengalir di pipinya. Tolong selamatkan istri saya. Tolong, anak bisa nyusul nanti, tapi istri saya, saya nggak bisa hidup tanpa dia, dok. Tolong selamatkan Sari. Bu Dokter Ratna mengangguk paham. Baik, Pak. Saya akan kembali ke ruang operasi dan tim saya akan fokus pada stabilisasi kondisi istri Bapak. Mohon terus berdoa. Dokter itu berbalik untuk kembali ke ruang operasi. Tapi tiba-tiba pintu ruang operasi terbuka lagi. Seorang perawat keluar dengan tergesa-gesa. Bu dokter, pasien sadar sebentar. Dia minta bicara dengan suaminya. Bu Dokter Ratna berbalik menatap Budi. Pak Budi, cepat. Istri Bapak minta bicara dengan Bapak. Tapi harus cepat. Kami tidak punya banyak waktu. Budi berlari masuk ke ruang operasi. Pemandangan di sana sangat mengerikan. Sari berbaring di meja operasi, tubuhnya terbuka, darah di mana-mana, monitor-monitor yang berbunyi menandakan kondisi kritis. Tapi yang membuat Budi hampir pingsan adalah wajah istrinya yang pucat pasi, bibir biru, mata yang hampir terpejam. Sari, sayang. Budi memegang tangan Sari yang dingin. Sari, bertahanlah. Kamu akan baik-baik saja. Dokter akan selamatkan kamu. Sari membuka matanya dengan susah payah. Dia tatap suaminya dengan pandangan yang penuh cinta dan kesedihan sekaligus. Dengan suara yang hampir tidak terdengar, lebih seperti bisikan, dia berkata, Mas, kalau harus pilih, selamatkan bayi kita. Jangan aku. Sari, jangan ngomong kayak gitu. Kamu akan selamat. Kita berdua akan selamat. Mas, ini anak kita. Mas, janjimu untuk jadi ayah. Tolong, wujudkan. Sari, please. Budi menangis sejadi-jadinya. Mas, aku cinta kamu. Makasih udah jadi suami terbaik. Tapi sekarang, jadilah ayah terbaik untuk anak kita. Tolong, Mas, kumohon. Pak Budi, maaf, tapi kami harus lanjutkan operasi sekarang. Bu Dokter Ratna menyela dengan tegas. Kondisi Bu Sari semakin menurun, setiap detik sangat berharga. Budi dicuai keluar dari ruang operasi oleh perawat. Dia terduduk lemas di koridor, menangis tanpa bisa berhenti. Ibunya memeluknya erat. Mas Budi, kata ibunya dengan suara bergetar, sekarang hanya Allah yang bisa menolong. Kita berdoa saja, nak. Kita pasrahkan semuanya pada Allah. Budi sholat di koridor rumah sakit itu. Sujudnya panjang, air matanya membasahi sajadah. Dia berdoa dengan sepenuh hati, memohon pada Allah agar menyelamatkan istri dan anaknya. Atau paling tidak, menyelamatkan salah satu dari mereka. 3 jam kemudian, pintu ruang operasi terbuka lagi. Bu Dokter Ratna keluar, kali ini dengan wajah lelah, tapi ada sedikit senyuman di wajahnya. Pak Budi, katanya, dan Budi langsung berdiri. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, istri Bapak dan bayi Bapak, keduanya selamat. Budi tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Dia hanya ingat dia menangis, memeluk ibunya, mengucap syukur berkali-kali. Keajaiban telah terjadi. Dokter dan timnya berhasil menghentikan perdarahan, menstabilkan kondisi Sari, dan melahirkan Dewi dengan selamat. Tapi Pak Budi, Bu Dokter Ratna melanjutkan dengan nada serius. Ada hal yang harus Bapak ketahui. Karena komplikasi yang terjadi, kami harus mengangkat rahim Bu Sari. Itu satu-satunya cara untuk menghentikan perdarahan dan menyelamatkan nyawanya. Artinya, Bu Sari tidak akan bisa hamil lagi.
Dewi adalah anak pertama dan terakhir bapak. Budi mengangguk paham. Tidak apa-apa, Dok. Yang penting mereka berdua selamat. Itu sudah lebih dari cukup bagi saya. Ketika Budi akhirnya boleh masuk ke ruang pemulihan dan melihat Sari yang masih lemah tapi hidup, dan Dewi mungil yang tidur di boks bayi di sampingnya, dia bersyukur kepada Allah. Dia tidak pernah menceritakan kepada siapapun tentang momen mengerikan di ruang operasi itu. Tidak kepada keluarganya, tidak kepada teman-temannya, dan terutama tidak kepada Dewi ketika dia besar nanti. Itu adalah rahasia antara dia, Sari, dan Allah. Tapi Sari ingat dengan jelas setiap detik dari hari mengerikan itu. Dan 35 tahun kemudian, dia akan menulis semua itu dalam buku catatan kecilnya, buku yang akan ditemukan Dewi setelah dia meninggal. Tahun-tahun setelah kelahiran Dewi adalah tahun-tahun terbaik dalam kehidupan keluarga kecil mereka. Budi bekerja keras di bengkel kayu, karirnya terus menanjak. Pak Karno bahkan menaikkan gajinya beberapa kali karena kepuasan terhadap hasil kerjanya. "Budi, kamu sudah seperti anak sendiri bagi saya," kata Pak Karno suatu hari. "Kalau kamu mau, bengkel ini bisa jadi milik kamu suatu hari nanti. Anak-anak saya nggak ada yang tertarik dengan bisnis mebel. Mereka semua mau jadi dokter atau pengusaha. Kamu pikir-pikir aja, nggak usah buru-buru jawab." Sari masih berjualan kue di pasar, tapi sekarang dia punya karyawan 2 orang yang membantunya. Usahanya berkembang, pelanggannya bertambah banyak. Beberapa toko kue bahkan mulai memesan kue-kue buatannya untuk dijual lagi. Dewi tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ceria. Dia selalu ranking di kelasnya, aktif di berbagai kegiatan ekstrakurikuler, dan menjadi kebanggaan Budi dan Sari. Setiap malam, mereka bertiga makan malam bersama di meja makan sederhana mereka, berbagi cerita tentang hari mereka masing-masing. "Mama, Papa, hari ini aku menang lomba pidato di sekolah," teriak Dewi suatu hari dengan gembira, menunjukkan piala kecil yang dia dapat. "Wah, hebat sekali anak Mama." Sari memeluk putrinya dengan bangga. "Nanti kalau Dewi sudah besar, Dewi mau jadi apa?" tanya Budi sambil mengelus kepala putrinya. "Dewi mau jadi orang sukses, Papa, kayak orang-orang di TV, punya kantor besar, punya mobil bagus. Terus Dewi mau belikan Papa dan Mama rumah besar yang bagus." Budi dan Sari tertawa. "Yang penting Dewi jadi orang baik dan berguna, Nak," kata Sari. "Sukses atau enggak, itu nomor 2. Tapi takdir berkata lain. Ketika Dewi baru saja lulus kuliah dari Universitas Airlangga jurusan manajemen bisnis, 3 hari setelah lebaran yang meriah, Sari tiba-tiba jatuh pingsan di dapur rumah. Budi yang waktu itu sedang menonton TV di ruang tamu mendengar bunyi keras dari dapur. Dia berlari dan menemukan Sari tergeletak di lantai, tubuhnya kejang-kejang, mulut mengeluarkan busa. "Sari, Sari!" teriak Budi panik. "Dewi, Dewi, cepat, ibumu pingsan." Mereka membawa Sari ke rumah sakit dengan becak motor tetangga. Dewi menangis sepanjang perjalanan, memegang tangan ibunya yang sudah tidak bergerak lagi. Budi duduk di depan, terus membisikkan doa. Di rumah sakit, dokter langsung membawa Sari ke ruang IGD. Setelah pemeriksaan dan CT scan, vonis keluar. Stroke hemoragik berat. Perdarahan masif di otak. "Pak Budi, Mbak Dewi," kata dokter IGD, dokter yang berbeda dari Bu Dokter Ratna 35 tahun lalu. "Kondisi Bu Sari sangat kritis. Kami akan lakukan operasi darurat untuk mengurangi tekanan di otaknya. Tapi, saya harus jujur, prognosisnya tidak baik. Bahkan, jika beliau selamat dari operasi, kemungkinan besar beliau akan mengalami kelumpuhan permanen dan kerusakan neurologis yang serius." Operasi berlangsung 6 jam. Budi dan Dewi menunggu dengan cemas di luar ruang operasi, tidak berbicara banyak, hanya berdoa dalam hati masing-masing. Sari selamat dari operasi. Tapi seperti yang dokter prediksi, kerusakan yang terjadi sangat serius. Seluruh sisi kanan tubuhnya lumpuh total. Dia tidak bisa berbicara, tidak bisa bergerak, hampir
tidak memberikan respon terhadap stimulus apapun. "Pak Budi," kata dokter 2 minggu kemudian, ketika Sari sudah dipindahkan dari ICU ke ruang perawatan biasa. "Secara medis, kami sudah melakukan semua yang bisa kami lakukan. Sekarang tinggal perawatan jangka panjang. Bu Sari akan membutuhkan bantuan untuk semua aktivitas hariannya. Makan, minum, mandi, buang air, semuanya. Bapak perlu mempertimbangkan apakah akan merawat beliau di rumah atau di fasilitas perawatan khusus. Biaya rumah sakit 2 minggu itu menghabiskan semua tabungan Budi dan Sari. Bahkan Dewi harus menjual anting emas pemberian neneknya untuk membantu biaya. Ketika Sari akhirnya dibawa pulang, mereka tidak punya uang tersisa sama sekali. 5 tahun pertama setelah stroke Sari adalah periode penyesuaian yang berat untuk keluarga kecil mereka. Dewi yang baru saja lulus kuliah akhirnya mendapat pekerjaan pertamanya di sebuah perusahaan distribusi kecil di Surabaya dengan gaji yang pas-pasan. Gajinya hampir habis untuk membantu biaya perawatan ibunya dan kebutuhan sehari-hari. Setiap malam setelah pulang kerja, Dewi datang ke rumah orang tuanya untuk membantu ayahnya merawat ibunya. Dia lihat bagaimana Budi, yang dulunya adalah tukang kayu yang kuat dan penuh energi, sekarang menghabiskan hampir seluruh waktunya di dalam rumah, merawat Sari. "Pak, kenapa nggak cari pembantu aja buat bantu rawat ibu?" tanya Dewi suatu malam sambil membantu ayahnya mengganti sprei kasur ibunya. "Pak kan bisa kerja lagi di bengkel Pak Karno. Pak Karno pasti masih mau terima Pak kerja lagi." Budi menggeleng sambil melipat sprei kotor dengan rapi. "Nggak perlu, Nak. Mamamu butuh perhatian khusus. Pembantu belum tentu bisa rawat dengan baik. Lagi pula, ini tanggung jawab Bapak sebagai suami." "Tapi Pak, penghasilan Pak sekarang kan berkurang banyak. Pak cuma bisa ambil kerjaan kecil-kecil di sekitar rumah. Kalau Pak kerja lagi di bengkel, penghasilannya pasti lebih besar." "Dewi," Budi menatap putrinya dengan lembut. "Ada hal-hal yang lebih penting dari uang, Nak. Mamamu merawat kamu sejak kamu bayi sampai kamu besar dengan penuh kasih sayang. Sekarang giliran kita membalas kebaikannya. Bapak nggak akan ninggalin mamamu di saat dia paling butuh Bapak." Dewi tidak menjawab. Dia paham maksud ayahnya, tapi di dalam hatinya mulai ada keresahan. Dia lihat teman-teman kuliahnya yang lain sudah mulai mengejar karir mereka. Ada yang dapat promosi, ada yang dapat gaji besar. Sementara dia, sebagian besar gajinya harus untuk membantu biaya pengobatan dan perawatan ibunya. Tahun ke-6, Dewi mendapat tawaran kerja yang lebih baik di Jakarta. Sebuah perusahaan multinasional membutuhkan staf marketing dengan gaji 3 kali lipat dari gajinya sekarang. Ini adalah kesempatan emas yang tidak boleh dilewatkan. "Pak, Mama," kata Dewi suatu malam di ruang makan. Meskipun dia tahu ibunya tidak bisa merespon. "Aku dapat tawaran kerja di Jakarta. Gajinya besar, Pak. Hampir 15 juta per bulan. Kalau aku ambil, aku bisa kirim uang lebih banyak untuk biaya perawatan Mama." Budi tersenyum, meskipun ada kesedihan di matanya. Dia tahu ini saatnya putrinya harus terbang mengejar mimpinya. "Alhamdulillah, Nak. Ambil saja kesempatan itu. Jangan khawatir tentang Mama. Bapak yang akan urus semuanya di sini." "Tapi Pak yakin bisa sendiri?" "Yakin, Nak. Bapak sudah terbiasa. Kamu fokus aja sama karir kamu. Itu yang Mamamu mau. Dia pasti bangga kalau kamu sukses." 2 minggu kemudian, Dewi pindah ke Jakarta. Dia mulai bekerja di perusahaan multinasional itu dengan penuh semangat. Setiap bulan, dia transfer 3 juta rupiah untuk biaya perawatan ibunya. Awalnya dia masih sering pulang ke Surabaya, setidaknya sebulan sekali. Tapi seiring karirnya menanjak, kunjungannya menjadi semakin jarang. Setiap kali Dewi telepon, percakapan mereka selalu sama. "Pak, aku sudah transfer uang buat bulan ini. 3 juta sudah masuk kan?" "Sudah, Nak. Terima kasih ya. Gimana kabar kamu di Jakarta?" "Baik, Pak. Sibuk banget tapi alhamdulillah. Gimana Mama?" "Mama baik, Nak. Kondisinya stabil. Bapak rawat seperti biasa."
Oke Pak, kalau ada apa-apa Pak kabarin ya. Aku harus kerja lagi nih, meeting lagi setengah jam lagi. Iya nak, hati-hati di sana, jangan lupa makan. Iya Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Percakapan singkat, praktis, tanpa kehangatan yang dulu mereka punya. Dewi tidak pernah bertanya detail tentang bagaimana ayahnya merawat ibunya setiap hari. Dia tidak pernah bertanya apakah ayahnya baik-baik saja, apakah ayahnya butuh bantuan lebih dari sekedar uang. Dan Budi tidak pernah mengeluh atau menceritakan betapa lelahnya dia. Tahun ke-7, Dewi mendapat promosi menjadi supervisor. Gajinya naik menjadi 25 juta per bulan. Dia pindah ke apartemen yang lebih bagus di Jakarta Selatan, membeli mobil bekas yang masih layak, dan mulai bergaul dengan circle kantor yang lebih eksklusif. Teman-teman kantornya sering mengajak hangout di kafe mahal atau restoran fancy di akhir pekan. Dewi mulai terbiasa dengan lifestyle Jakarta yang konsumtif. Tas branded, baju dari mall mahal, skincare Korea yang harganya sejuta lebih untuk satu botol kecil. Dewi, kamu kan gajinya udah gede, masa masih pakai tas KW sih? Canda Irene, teman kantornya, suatu hari di pantry kantor. Dewi tersenyum canggung. Aku masih nabung, In. Belum bisa beli yang original. Nabung buat apa sih? Kita kan masih muda. Ini saatnya nikmatin hidup dong. Lagian, kamu kan tinggal sendiri. Nggak ada tanggungan keluarga. Harusnya kamu bisa lebih enjoy. Kata-kata Irene menancap di hati Dewi. Nggak ada tanggungan keluarga. Tapi, kenyataannya, setiap bulan dia transfer 3 juta untuk biaya perawatan ibunya. 3 juta yang menurut teman-temannya adalah jumlah yang bisa dipakai untuk vacation ke Bali atau beli tas branded. Dewi mulai berpikir, apa gunanya dia transfer uang sebanyak itu untuk ibunya yang bahkan tidak sadar. Ibunya tidak akan sembuh. Dokter sudah bilang dari awal, ini adalah perawatan seumur hidup tanpa harapan perbaikan. Tapi, setiap kali pikiran seperti itu muncul, Dewi langsung merasa bersalah. Ini ibunya, wanita yang melahirkannya, membesarkannya dengan penuh kasih sayang. Bagaimana bisa dia berpikir seperti itu? Tahun ke-8, ke-9, ke-10 berlalu. Dewi semakin sukses di karirnya. Dia naik jabatan lagi, menjadi manajer, menangani tim sendiri. Gajinya sudah mencapai 40 juta per bulan. Dia pindah ke apartemen yang lebih besar, membeli mobil baru yang lebih bagus, dan masuk dalam circle eksekutif muda Jakarta yang bergengsi. Tapi, transfer bulanan untuk ayahnya tetap 3 juta. Tidak pernah naik, meskipun gajinya naik berkali-kali lipat. Pak, aku sudah transfer ya. 3 juta seperti biasa, kata Dewi via telepon suatu malam. Terima kasih nak, jawab Budi dengan suara yang terdengar lebih tua dan lelah dari biasanya. Pak, suara Pak kok kayak capek banget. Enggak apa-apa nak, Bapak baik-baik saja. Tadi siang, Bapak bantu Pak Harto angkat-angkat barang aja, makanya agak capek. Pak, masih sempat-sempatnya bantu tetangga. Pak udah tua Pak. Jangan terlalu memaksakan diri. Iya nak. Dewi gimana? Kerjaannya lancar? Alhamdulillah Pak. Minggu depan aku mungkin dinas ke Singapura. Company meeting. Wah, bagus sekali nak. Bapak bangga sama kamu. Makasih Pak. Oh ya Pak, uang 3 juta itu cukup kan buat sebulan? Kalau kurang Pak kabarin aja ya. Ada jeda sebentar di seberang telepon. Cukup kok nak, jangan khawatir. Tapi kenyataannya, 3 juta itu tidak pernah cukup. Biaya obat-obatan Sari saja sudah hampir 2 juta per bulan. Belum popok dewasa, susu khusus pasien stroke, vitamin, dan berbagai kebutuhan medis lainnya. Budi harus menutup kekurangan itu dari hasil kerjanya menerima pesanan mebel kecil dari tetangga-tetangga sekitar. Lemari kecil, meja belajar, rak buku. Kerjaan yang dia kerjakan di sela-sela waktu merawat Sari. Setiap malam, setelah Sari tidur, Budi bekerja di bengkel kecil di belakang rumah, membuat mebel pesanan dengan tangan yang sudah mulai gemetar karena usia. Matanya sudah tidak setajam dulu, punggungnya sering sakit, tapi dia tidak pernah mengeluh.
Uang hasil kerjanya tidak banyak. Paling 1,5 juta per bulan jika dia beruntung dapat banyak pesanan. Tapi itu cukup untuk menutup kekurangan biaya perawatan Sari. Budi tidak pernah bilang ke Dewi bahwa 3 jutanya tidak cukup. Dia tidak mau membebani anaknya yang sedang mengejar karir. Dia tahu Dewi bekerja keras dan dia bangga dengan kesuksesan putrinya. Dia tidak mau merusak kebahagiaan Dewi dengan keluhan atau permintaan tambahan uang. Tahun ke-11, Dewi bertemu dengan seorang pria di kantornya, Andreas, seorang eksekutif dari Departemen Finance yang mapan dan sukses. Mereka mulai berpacaran. Andreas sering mengajak Dewi makan di restoran mahal, liburan keluar kota di akhir pekan, dan memberikan hadiah-hadiah mewah. "Dewi, kenapa kamu nggak pernah cerita tentang keluarga kamu?" tanya Andreas suatu malam setelah dinner di sebuah restoran French di Kemang. Dewi ragu sebentar. "Keluargaku di Surabaya. Mamaku sakit, lumpuh karena stroke, papaku yang rawat." "Oh, sorry to hear that. Kamu nggak pengen ajak mama kamu ke Jakarta? Biar kamu bisa lebih deket, lebih gampang rawatnya?" Dewi menggeleng. "Nggak mungkin. Mamaku butuh perawatan khusus. Lagian papaku nggak mau ninggalin rumah di Surabaya. Terus kamu bantu biaya perawatannya?" "Iya, aku transfer 3 juta per bulan." Andreas mengangguk, tapi ada ekspresi di wajahnya yang Dewi tidak bisa baca. 3 juta per bulan? Selama berapa tahun?" "Hampir 11 tahun sekarang." Andreas mengambil ponselnya, mengetik sesuatu di kalkulator. "Berarti totalnya sekitar 400 juta lebih? Wow, that's a lot of money." Kata-kata Andreas itu menempel di kepala Dewi selama berhari-hari setelahnya. 400 juta lebih. Jumlah yang sangat besar. Dengan uang sebanyak itu, dia bisa beli rumah kecil di Jakarta. Atau mobil baru yang bagus. Atau investasi yang menguntungkan. Semua uang itu untuk perawatan ibunya yang tidak akan pernah sembuh. Ibunya yang bahkan tidak sadar, tidak tahu kalau dia ada atau tidak ada. Dewi mulai menghitung-hitung. Kalau ibunya masih hidup 5 tahun lagi, itu berarti 3 juta dikali 12 bulan dikali 5 tahun, sama dengan 180 juta lagi. Totalnya akan jadi hampir 600 juta. 600 juta rupiah untuk merawat seseorang yang tidak akan pernah sembuh. Pikiran-pikiran seperti itu membuat Dewi semakin resah. Dia merasa bersalah karena berpikir seperti itu, tapi di sisi lain, dia juga merasa frustrasi. Kenapa ayahnya masih terus merawat ibunya dengan sepenuh hati? Kenapa ayahnya tidak mau menempatkan ibunya di panti jompo atau rumah perawatan, supaya ayahnya bisa punya kehidupan yang lebih baik? Tahun ke-12, ke-13, ke-14 berlalu. Dewi semakin jarang pulang ke Surabaya. Kadang hanya setahun 2 kali, saat Lebaran dan mungkin sekali lagi kalau ada waktu. Setiap kali dia pulang, dia lihat kondisi rumah yang semakin menurun. Cat dinding yang mengelupas semakin parah, atap yang bocor di beberapa tempat, pagar depan yang berkarat. Dan yang paling menyedihkan, kondisi ayahnya yang semakin menurun. Budi yang dulu masih kelihatan kuat di usia 50-an, sekarang di usia hampir 60 tahun, terlihat seperti orang 70 tahun. Rambutnya hampir sepenuhnya putih, punggungnya bungkuk, tangannya gemetar, wajahnya penuh kerutan dalam. Pak harus jaga kesehatan Pak juga," kata Dewi suatu kali saat pulang Lebaran di tahun ke-14. "Pak terlihat semakin kurus. Pak makan dengan baik enggak?" "Bapak makan kok, Nak. Jangan khawatir. Bapak sudah tua memang. Wajar kalau kelihatannya seperti ini." "Pak baru 59 tahun, Pak. Harusnya Pak masih kuat. Tapi kenapa Pak kelihatan kayak orang 70 tahun?" Budi hanya tersenyum tipis. "Mungkin karena Bapak terlalu banyak kerja ya, Nak. Tapi nggak apa-apa. Bapak masih kuat kok." Dewi ingin mengatakan sesuatu, ingin memprotes, ingin bilang bahwa ini semua tidak adil untuk ayahnya. Tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia lihat ibunya yang terbaring diam di kasur, seperti patung, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain napas yang teratur. 15 tahun. Ibunya sudah seperti itu selama 15 tahun.
dan ayahnya merawatnya setiap hari tanpa henti, tanpa liburan, tanpa istirahat. Dewi tidak bisa membayangkan betapa beratnya hidup ayahnya. Tapi di sisi lain, ada suara kecil di dalam hatinya yang terus berbisik, "Ini sia-sia, semua ini sia-sia. Mama tidak akan pernah sembuh. Kenapa papa tidak mau menerima kenyataan itu dan move on?" Suara kecil itu semakin keras setiap kali Dewi pulang dan melihat kondisi rumah yang semakin buruk, kondisi ayahnya yang semakin menurun, dan uangnya yang terus mengalir setiap bulan untuk perawatan yang tidak ada hasilnya. Tahun ke-15, bulan ketiga, Dewi mendapat promosi lagi. Sekarang dia adalah senior manager dengan gaji 75 juta per bulan. Dia sudah punya apartemen sendiri yang dibeli cash, mobil bagus, tabungan yang lumayan, dan investasi di beberapa tempat. Teman-teman kantornya sudah mulai beli rumah di klaster elit. Beberapa bahkan sudah punya rumah kedua untuk investasi. Ada yang beli mobil mewah, ada yang sering liburan ke luar negeri. Dewi menghitung lagi. 15 tahun kali 12 bulan kali 3 juta sama dengan 540 juta. Hampir mencapai angka yang Andreas hitung beberapa tahun lalu. 540 juta rupiah yang bisa dipakai untuk beli rumah mewah di Jakarta atau investasi yang menghasilkan passive income yang besar. Tapi semua uang itu mengalir untuk perawatan ibunya yang masih terbaring di kasur dengan kondisi yang tidak pernah berubah. Suatu hari, di bulan ke-6, tahun ke-15, Dewi mendapat cuti panjang dari kantornya. Dia memutuskan untuk pulang ke Surabaya, menginap beberapa hari di rumah orang tuanya. Sudah lama, dia tidak benar-benar menghabiskan waktu yang berkualitas dengan ayahnya. Tapi, apa yang dia lihat ketika sampai di rumah membuat emosinya meledak. Rumah itu dalam kondisi yang sangat buruk. Cat sudah mengelupas di hampir seluruh dinding. Atap bocor di 3 tempat. Ada ember-ember di bawahnya untuk menampung air hujan. Pagar depan berkarat parah. Ada bagian yang sudah patah. Lantai keramik retak-retak. Beberapa sudah pecah. Furniture di rumah itu semua tua dan usang. Kursi di ruang tamu pernah diperbaiki berkali-kali. Tapestrinya sudah sobek di beberapa tempat. Meja makan kayunya sudah lapuk. TV yang ada masih TV tabung tua dari 20 tahun lalu. Gambarnya sudah tidak jelas, tapi masih dipaksakan dipakai. Dan yang paling membuat Dewi shock adalah kondisi ayahnya. Budi membuka pintu dengan senyum lebar, tapi Dewi hampir tidak mengenali ayahnya sendiri. Rambutnya yang dulunya masih ada warna hitam sedikit, sekarang sepenuhnya putih. Wajahnya penuh kerutan dalam, pipinya cekung, matanya sayu. Tubuhnya sangat kurus, tulang-tulangnya kelihatan. Tangannya gemetar ketika memeluk Dewi. "Assalamualaikum, Nak. Alhamdulillah kamu pulang. Bapak kangen banget," kata Budi dengan suara yang serak. "Waalaikumsalam, Pak." Dewi membalas pelukan ayahnya. Dan dia bisa merasakan betapa kurusnya tubuh ayahnya. Seperti memeluk tulang yang terbungkus kulit. Dewi masuk ke dalam rumah, menaruh tasnya di kamarnya yang dulu. Kamar yang sudah tidak berubah sejak dia pindah ke Jakarta 10 tahun lalu. Dia kemudian pergi ke kamar orang tuanya, melihat ibunya yang masih terbaring di posisi yang sama seperti terakhir kali dia lihat setahun lalu. "Mama," bisik Dewi sambil duduk di pinggir kasur, memegang tangan ibunya yang dingin dan kaku. "Aku pulang, Ma." Tidak ada respon. Tidak pernah ada respon. Sari hanya berbaring dengan mata terpejam, napas teratur, seperti patung yang hidup. Dewi melihat sekeliling kamar. Berbeda dengan bagian rumah lainnya, kamar ini dirawat dengan sangat baik. Lantainya bersih, tidak ada debu. Spray kasurnya putih bersih, pasti baru diganti. Ada vas bunga kecil di meja nakas dengan bunga segar. Jendela dibuka sedikit supaya ada sirkulasi udara, tapi tidak terlalu banyak angin masuk. Ayahnya merawat kamar ini dan ibunya dengan sangat teliti. Sementara seluruh bagian rumah lainnya dibiarkan rusak. Prioritas ayahnya jelas, ibunya. Ibunya adalah yang paling penting. Kondisi rumah, kondisi ayahnya sendiri, semua itu nomor 2. Malam itu, Dewi dan Budi makan malam bersama. Menunya sederhana, nasi putih,
sayur bening, tempe goreng, dan sambal. Tidak ada lauk pauk yang mahal atau spesial. Maaf ya nak, masakannya seadanya. Bapak nggak sempat belanja banyak-banyak, kata Budi sambil menyuap nasinya. Nggak apa-apa pak, aku sudah terbiasa makan makanan simpel kok, jawab Dewi. Meskipun sebenarnya di Jakarta dia sudah terbiasa makan di restoran-restoran bagus dengan menu fancy. Mereka makan dalam diam beberapa saat. Dewi memperhatikan bagaimana ayahnya makan. Makannya cepat, hanya beberapa suap. Kemudian bersiap untuk pergi ke kamar ibunya lagi, untuk memberikan makan malam, untuk Sari. Pak makan dulu yang banyak. Jangan buru-buru, kata Dewi. Iya nak, tapi bapak harus kasih makan mamamu sekarang. Ini jadwalnya. Kalau telat, nanti pencernaannya terganggu. Dewi menghela napas. Pak, aku yang kasih makan mama kali ini. Pak, istirahat aja. Budi tersenyum lega. Terima kasih nak. Kalau begitu bapak mandi dulu ya. Dewi mengambil alih tugas memberi makan ibunya malam itu. Bubur lembut yang ayahnya sudah siapkan disuapi sedikit demi sedikit dengan sendok kecil. Prosesnya lambat dan melelahkan. Dewi harus memastikan setiap suapan benar-benar tertelan sebelum memberikan suapan berikutnya. Butuh hampir 1 jam untuk menghabiskan semangkuk kecil bubur. Mama, bisik Dewi sambil menyuapi. Mama bisa dengar aku nggak sih? Mama tahu aku di sini nggak? Tidak ada respon. Sari hanya menelan secara refleks ketika ada makanan di mulutnya. Tapi tidak ada tanda-tanda kesadaran. Setelah selesai memberi makan, Dewi duduk di kursi kayu yang biasa ditempati ayahnya. Kursi yang dudukannya sudah melengkung karena terlalu sering diduduki selama 15 tahun. Dari sini, dia bisa melihat seluruh kamar. Dia melihat tumpukan obat-obatan di rak, botol-botol vitamin, popok dewasa yang ditumpuk rapi di sudut, selang-selang infus, dan berbagai peralatan medis lainnya. Berapa banyak uang yang sudah dihabiskan untuk semua ini? Berapa banyak waktu dan tenaga ayahnya yang sudah terkuras? Dewi keluar dari kamar, menemukan ayahnya sedang mencuci piring di dapur. Dari belakang, punggung ayahnya terlihat sangat bungkuk. Ini bukan postur seorang pria 59 tahun. Ini postur seorang pria yang jauh lebih tua. Pria yang sudah menghabiskan seluruh energi hidupnya untuk satu hal, merawat istrinya yang lumpuh. Pak, panggil Dewi. Aku mau ngobrol sama bapak. Iya nak. Sebentar, bapak selesaiin cuci piring dulu. Mereka duduk di ruang tamu yang remang-remang, hanya diterangi oleh satu lampu kecil karena lampu utamanya sudah rusak dan belum sempat diperbaiki. Dewi menatap ayahnya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia benar-benar melihat ayahnya. Bukan hanya sekilas ketika pulang setahun sekali, tapi benar-benar melihat. Dan apa yang dia lihat membuat hatinya sakit. Ayahnya tidak seharusnya terlihat seperti ini di usia 59 tahun. Ayahnya seharusnya masih bisa menikmati hidupnya, masih bisa bekerja dengan baik, masih bisa punya kehidupan sosial, tapi semua itu hilang karena 15 tahun merawat ibunya. Pak, Dewi mulai dengan hati-hati. Pak, nggak capek pak, merawat mama sendirian selama 15 tahun? Budi tersenyum tipis. Capek pasti ada nak, tapi ini kewajiban bapak. Mamamu adalah istri bapak, ibumu. Bapak nggak akan ninggalin dia. Tapi pak, Dewi menarik napas dalam, mempersiapkan diri untuk mengatakan apa yang sudah lama ada di pikirannya. Mama nggak akan sembuh, Pak. Sudah 15 tahun. Dokter sudah bilang dari awal. Kenapa Pak masih terus? Kenapa Pak masih terus sia-siakan hidup Pak untuk ini? Budi terdiam. Ada luka di matanya ketika mendengar kata-kata putrinya. Sia-siakan hidup? Dewi, merawat istri yang sakit itu bukan sia-siakan hidup. Bukan maksudku seperti itu, Pak. Dewi merasa bersalah, tapi dia sudah terlanjur mulai. Jadi dia lanjutkan. Maksudku, Pak sudah melakukan yang terbaik. Pak sudah merawat Mama selama 15 tahun dengan penuh kasih sayang. Tapi sampai kapan, Pak? Mama bisa masih hidup 10 tahun lagi, bahkan 20 tahun lagi dalam kondisi seperti ini.
Apa Pak? Mau menghabiskan seluruh sisa hidup Pak untuk merawat orang yang bahkan tidak sadar? Dewi, mamamu bukan orang. Dia adalah ibumu. Dia adalah istri Bapak yang Bapak cintai. Aku tahu Pak. Aku tahu Pak sayang mama. Tapi lihat kondisi Pak sekarang. Dewi hampir berteriak sekarang. Emosinya mulai tidak terkontrol. Pak umur 59 tahun tapi terlihat kayak 75 tahun. Pak kurus kering, Pak kelihatan sangat lelah. Rumah ini hancur Pak. Cat mengelupas, atap bocor, furniturnya semua rusak. Kenapa Pak nggak perbaiki rumah ini? Dewi, uangnya nggak cukup untuk semuanya. Bapak prioritaskan untuk kebutuhan mamamu dan biaya hidup sehari-hari. Dan disinilah emosi Dewi benar-benar meledak. Semua frustrasi, semua keresahan, semua perhitungan yang sudah dia simpan bertahun-tahun, semua keluar sekaligus.